Selamat bergabung dengan channel YouTube saya, Kardi Papahan. Kali ini dalam rubrik hukum yang membahas topik tentang aspek hukum di dalam pengosongan eksekusi hak tanggungan. Tak dapat dipungkiri dibandingkan dengan lembaga jaminan yang lain, ya hak tanggungan memang tak dapat disangkal memiliki keistimewaan tersendiri. Dikatakan demikian karena sesuai dengan ketentuan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak tanggungan ya memiliki sifat didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya bagi pemegang jaminan hak tanggungan, dan berdasarkan pasal 14 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang Undang-Undang Hak Tanggungan, bahwa hak tanggungan juga memiliki sifat eksekutorial atau sudah memiliki sama dengan putusan pengadilan. Salah satu pilihan yang diberikan sebagai alternatif eksekusi di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 adalah eksekusi yang langsung dilakukan oleh kreditur. Ya, krediturnya tentunya bisa perbankan, non-perbankan, atau subjek hukum yang lain. Seperti diatur di dalam pasal 6 junto pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96. Di sana dikatakan bahwa ya permohonan eksekusi bisa langsung dilakukan oleh kreditur melalui kantor lelang setelah misalnya si debitur telah dinyatakan terlebih dahulu wan prestasi. Di dalam format pelaksanaannya lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan ya pasal 6 junto pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 atau Undang-Undang Tanggungan. Pelaksanaannya saat ini diatur berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan juga tentunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 garing PMK 06 tahun 2020. Di dalam PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2013 tahun 2020 sudah jelas diatur mekanisme pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang secara langsung dilakukan oleh kreditur melalui kantor lelang melalui pelelangan umum. Dari rangkaian proses lelang selama ini yang terkait dengan lelang eksekusi hak tanggungan, yang kerap menjadi problem adalah khususnya di dalam kerangka lelang pakai atau menggunakan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 junto pasal 20 ayat 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 adalah di sisi pengosongan. Memang tak dapat dipungkiri bahwa proses lelang atas eksekusi hak tanggungan selama ini sebagian besar dapat dikatakan melalui jalur atau mekanisme seperti diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, dan yang menjadi sering mengemuka masalah-masalah di dalam praktik adalah masalah pengosongan. Sebetulnya kalau berbicara dengan pengosongan, yang terkait dengan hal ini sebetulnya dan mencermati proses atau hakikat dari pelaksanaan lelang hak tanggungan yang sebetulnya sudah melalui berbagai upaya pembinaan dengan nasabah dan sudah dijalankan surat peringatan 1, 2, dan 3
eh, berdasarkan pasal 11 ayat 2 huruf J Undang-Undang Hak Tanggungan dan juga tentunya di standar Akta Pemberian Hak Tanggungan, sebetulnya sudah ada janji di sana yang secara sukarela bagi si debitur atau si terlelang untuk mengosongkan objek hak tanggungan ketika eksekusi atau ketika proses lelang atau eksekusi dijalankan. Ya, memang pilihan utama adalah ya sedapat mungkin ya debitur dengan sukarela mau mengosongkan jaminan ketika lelang telah dilaksanakan, karena itu adalah sebetulnya konteks ya pelaksanaan itikat baik yang berlaku bagi kedua belah pihak, yaitu bagi kreditur dan debitur. Itikat baik ini seperti diatur di dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya di ayat 2-nya dikatakan bahwa para pihak dalam menjalankan ya perjanjian atau perikatannya terikat dengan undang-undang. Ya, sebetulnya mekanisme ya lelang langsung sudah diatur sedemikian rupa baik di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 maupun saat ini diatur teknisnya di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 PMK 06 Tahun 2020. Ya, memang ya adalah lebih bagus kalau dilakukan atas pelaksanaan lelang pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Junto pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan bisa dilakukan pengosongan secara sukarela, karena itu adalah sekali lagi merupakan bagian dari pelaksanaan itikat baik dalam pelaksanaan sebuah perikatan, dalam hal ini perikatan di bidang perkreditan. Walaupun begitu, bagi nasabah atau debitur atau tereksekusi atau terlelang yang tidak kooperatif mengosongkan objek lelang, sebetulnya ya di dalam peraturan-peraturan yang ada selama ini sudah ada ketentuan-ketentuannya, seperti misalkan diatur di dalam pasal 200 ayat 11 HR, atau juga diatur di dalam pasal 218 ayat 2 RBG, yang intinya kira-kira jika si terlelang atau tereksekusi tidak mau meninggalkan atau mengosongkan objek lelang, maka ya ketua pengadilan bisa menunjuk pejabat jurusita dengan pendampingan dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dan juga terbuka didampingi oleh kepolisian untuk melakukan pengosongan terhadap objek lelang yang enggan dikosongkan oleh si terlelang atau si tereksekusi. Jadi sebetulnya sudah jelas mekanisme hukumnya diatur di dalam pasal 200 ayat 11 HR, dan juga diatur di dalam pasal 218 ayat 2 RBG. Pengaturan ini tentunya senada juga dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ya nomor 4 tahun 2014, yang pada intinya mengatakan bahwa untuk lelang yang secara langsung dilakukan oleh kreditur atau bank, di mana si terlelang atau si tereksekusi enggan atau tidak mau mengosongkan objek lelang, di sana dikatakan bahwa ya si pembeli atau si pemenang lelang bisa mengajukan proses eksekusi atau pengosongan kepada ya ketua pengadilan negeri yang berwenang
tanpa melalui gugatan terlebih dahulu. Jadi jelas mekanisme hukumnya, hal ini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 200 ayat 11 HR dan juga tentunya pasal 218 ayat 2 RBG. Mengingat hal ini, ya maka adalah lebih baik kalau sebelum debitur atau terlelang atau tereksekusi diawali dengan itikat baik untuk dapat melakukan pengosongan ya sebelum dilakukan penetapan eksekusi melalui pengadilan, karena ini juga tentunya terkait dengan reputasi dari debitur pada akhirnya atau reputasi tereksekusi si terlelang pada akhirnya, karena bagaimanapun eksekutor biasanya adalah tim yang lengkap dan itu bisa menjadi mengurangi reputasi dari si debitur. Dalam rangkaian eksekusi hak tanggungan, ya kadang-kadang yang masih muncul ke permukaan diduga ada juga perlawanan-perlawanan yang kerap diduga menggunakan massa atau preman. Sebetulnya hal-hal ini tidak perlu dilakukan karena hal itu juga bertentangan dengan kaidah hukum seperti diatur di dalam pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa sebetulnya kalau ada menghalang-halangi petugas yang menjalankan tugasnya termasuk di dalam eksekusi hak tanggungan, maka sebetulnya ada sanksi pidana, ancaman pidana kurungan seperti diatur di dalam pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga di dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah lebih bagus atau lebih baik ya memang sebelum dilakukan lelang sudah terlebih dahulu disampaikan secara transparan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan proses pelelangan atas hak tanggungan dan konsekuensi hukum jika misalkan si terlelang atau si tereksekusi atau dalam hal ini debitur misalkan tidak menaati atau tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku yang terkait dengan pelelangan. Sebetulnya ya kalau ditelah lebih lanjut, kalau debitur lebih kooperatif dari awal dalam proses lelang sekalipun, ya masih terbuka dilakukan berbagai pembicaraan musyawarah dan mufakat yang bisa saling menguntungkan daripada harus melalui proses eksekusi, melalui proses lelang di kantor lelang ataupun sampai berakhir kepada proses eksekusi melalui pengadilan negeri. Jadi sekali lagi sebagai catatan bagi debitur dan kreditur adalah lebih bagi memilih kalau memang resolusi lelang ditempuh dari awal ditempuh upaya win-win solution, saling memahami bahwa proses lelang itu aturan-aturannya sudah lengkap, hambatan-hambatan yang dilakukan ya kalau seluruh mekanisme peraturan perundang-undangan yang dijalankan dengan baik, maka hambatan-hambatan yang mencoba diciptakan oleh tereksekusi atau terlelang sebetulnya itu adalah upaya yang sia-sia. Oleh karena itu, kalau memang resolusi lelang sudah dijalankan dengan baik dan itu menjadi satu-satunya pilihan dari awal, adalah lebih bagus, ya lebih kooperatif ya tereksekusi atau terlelang di dalam kerangka mendukung proses lelang supaya terbuka juga dapat harga terbaik dari proses lelang. Artinya banyak kesempatan-kesempatan dari yang
berminat kepada objek lelang sehingga didapatkan nanti harga terbagus, daripada nanti akibat hambatan-hambatan yang diduga diciptakan oleh terlelang atau tereksekusi, sehingga peserta-peserta lelang yang masuk adalah peserta-peserta lelang yang akhirnya dengan tawaran-tawaran dengan harga yang sesuai dengan limit lelang. Padahal misalkan kalau saling mendukung antara kreditur dengan debitur di dalam sebuah resolusi lelang, terbuka juga ditempuh upaya-upaya yang saling memahami posisi masing-masing antara kreditur dengan debitur, sehingga hambatan-hambatan dalam proses lelang tidak terjadi, dan tentunya kreditur juga menjalankan proses lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Dalam konteks saat ini, misalkan di dalam pasal pelaksanaan lelang pasal 6 Undang-Undang Tanggungan sudah dijalankan mekanismenya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 213 tahun 2020. Sekian dan terima kasih. Salam